Oke, kembali kita berada di dormitory. Di mengaku nih, kita mau lihat kondisi dari kawasan industri Batamindo. Sementara di depan ini adalah kita muter PT Flex ya. PT Flex. Ya, di dalam kawasan industri Batamindo Kuning itu ya. Tuh. PT Flex. Dari depan tuh adalah dormitory Blok N. Kita mau jalan-jalan lurus menuju dormitory Blok P, Blok Q ya. Kita lihat seperti apa di tahun 2024 ini. Dormitory yang dulu sangat ramai, apakah sekarang masih ramai ya. Di sebelah kanan tuh Masjid Nurul Iman. Kita naik aja. Ada polisi tidur ya. OTW Blok P dan Blok Q ya. Blok R juga ya. Oke, kita akan tengok satu persatu seperti apa kondisinya. Itu Blok Q ya. Kita belok sini Blok P. Nah, inilah situasi dormitory Blok P sekarang ini ya. Kita tengok seperti apa. Sebelah kanan ya, dormitory Blok P. Dulu banyak PT di sini. PT Unisem, PT AIT, PT Infineon, PT Siemens, PT apa lagi ya? Banyak lah ya. Sekarang rupanya masih ada ya yang di dormitory ini. Sebanyak sandal di pintu-pintunya. Ya, ini situasinya ya. Ujung lah ya, ujung susah nih ya. Putar sini aja. Blok P. Itulah seperti ya. Masih ada Gojek sekarang ya. Sekarang ada ojek lagi, ada ya Gojek, Gokar, inilah ojek dormitory ya. Tidak seramai dulu ya, cenderung sepi sekarang. Blok P sebelah kiri itu ya. Berapa itu ya? Nggak nampak. Nomornya nggak nampak ya, belakang itu ada di belakang ya. P1, P2 sekitar itu lah ya. Sekarang kita belok kiri menuju dormitory yang lain ya. Itu dormitory Blok Q ya. Termasuk Blok Q itu. Q berapa itu? Nomornya pada dilepas sekarang ya, kalau ada nomornya. Tapi ini Blok Q. Oh, Q2. Sebelah kiri itu P12, P11.
Sebelah kanan lagi Q6 ya. Q6, Q5 juga mestinya ya. Itu simpang 4 ya. Itu ada blok Q8 ya, Q8, Q7 ya. Kita tengok di simpang 4 ini, kita belok kiri aja. Nah, di sana ada Kansera atau apa namanya ya, lupa. Wasera atau Kansera? Kansera kalau nggak salah ya. Itu ada Politeknik Negeri Batam juga di atas tuh. Sore-sore lagi sepi. Yang Kansera masih buka, dia masih ada ya. Terus di sebelah kiri itu blok P ya. Indonesia banyak di situ dulu. Sebelah kanan itu blok Q juga ya, banyak. Kita lihat jalannya aja, menyusuri jalannya karena naik mobil tua nih ya. Nggak usah sampai ujung sini aja muternya biar gampang. Itu blok Q berapa tuh ya, Q14, Q13 dan sebagainya ya. Itu pintu gerbangnya, di sini ditutup ya. Ada cewek di belakang motor. Mobil ini dulu. Ini blok Q ya, yang nampak ini. Blok Q. Turun lagi menuju ke simpang 3 ya, simpang 3 blok Q. Q7, Q8 ini Kansera di sebelah kiri. Itu Kansera. Kanseranya nampak ya? Oh iya, Kansera namanya tuh. Dari atas itu ada Politeknik Negeri Batam ya. Kampus 2 Politeknik Negeri Batam. Di tahun 2024 ini ya masih ada ya. Sementara di depan tuh blok Q7, Q5, Q8. Banyak karyawan PT apa dulu ya. Saya punya pacar juga di situ dulu. Pernah ngapel situ juga dulu. PT apa dulu ya? PT6 ya, PT. Samping kiri itu ada blok Q11. Nah, sekarang dipakai oleh Poli Batam atau Politeknik Batam. Tapi lagi kosong ya. Jadi kita menuju ke blok R. Blok R kayak gitu. Nah, blok R. Polisinya banyak yang kosong kalau kita di blok R atau ya. Kosong semuanya. Iya Pak? Kita tengok blok R kosong. Kita tengok aja ya. Lebih kosong. Blok blok R sorry ya, blok R1, R2. Kondisi kayak gini, kalau kita muter aja ya, rulinya masih hidup ya, dormitorinya banyak yang kosong. Justru R aslinya, blok R asli itu blok ruli ya, itu masih hidup. Ruli blok R nya masih banyak penghuninya. Jangan dormitorinya udah pada kosong. Kita balik lagi menuju blok Q7, Q8 ya, Q5. Nah itu di bawah. Dormitory di tahun 2024, muka kuning, Tamindo Industrial Park muka kuning. Nah, kenapa di sini kok pada sepi dormitorinya? Pada perusahaannya penuh ya, banyak perusahaannya. Ada tempat kosong lagi untuk pabriknya. Tapi
kenapa dormitorynya malah kosong? Ada yang tahu nggak jawabannya? Teman-teman silakan komentar ya. Silakan komentar kenapa dormitory kosong? Lihat karyawan PT-nya banyak. Ya, kita jalan terus. Sudah melewati blok I7. Ya, ini pakai mobil tua ya, jadi tidak usah ngebut ya, nanti takutnya mogok ya. Nah, ini. Dan lanjut perjalanan kita, jalan-jalan kita di dormitory dan juga kawasan industri Muka Kuning. Itu ada cewek nongkrong di sana. Kalau dulu penuh, sekarang sedikit ya. Jadi di atas ada masjid sebelah kiri ya. Masjid apa tuh? Nurul Iman atau Nurul Islam? Nurul Iman ya. Ini sebelah kiri tuh, di atas. Sepi juga masjidnya ya, karena dormitorynya sepi. Nah, dulu nggak ada tempat untuk sembunyi, sekarang banyak sepinya. Padahal PT-nya itu lagi banyak dibangun ya di depan itu ya. Kita tengok dari dormitory blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ya. Juga blok S semuanya udah habis ya. Dibongkar habis, dibuat pabrik baru ya. Kita tengok nih. Nah, walaupun belum semuanya terisi atau belum ada operasi, belum semuanya. Tuh, di bekas blok S sudah jadi pabrik ya. Sementara dormitory yang terisa itu tinggal blok N ya, sebelah kiri kita ini. Blok N sebelah kiri. Goyang-goyang ya kameranya HP. Maklum HP jadul. Goyang dari dudukannya, goyang-goyang. Ini blok N sebelah kiri. Blok H udah habis juga kayaknya ya, baik blok H ya. Sebelah kanan blok M itu nggak ada, sudah jadi pabrik semua ya. Kita tengok ya. Inilah kondisi sekarang. Ada depan tuh ada gereja ya, gereja di Muka Kuning satu-satunya itu masih ada ya. Soalnya tinggal gereja ini yang belum dibongkar ya, yang tidak dibongkar mungkin ya, karena gereja masjid, gereja tidak berani bongkar mereka. Masjid masih ada walaupun kosong, gereja juga masih ada walaupun kosong. Nah itu bekas blok G ya, sudah jadi pabrik lagi dibangun tuh ya. Oke, lagi dibangun pabrik blok G, blok H juga ya. Sementara sampingnya itu blok F ya, bekas dormitory blok F ya. Nah ini udah jadi pabrik PT Simatelex juga. Simatelex ya, wah, kayak semua PT Simatelex nih ya, banyak dalam pabrik ini ya. Ya, kita pelan-pelan aja nih. PT Simatelex, sebelah kanan juga PT Simatelex, bekas dormitory blok I, J, K, L, M, N, M aja ya. Sebelah kiri juga bekas dormitory blok E, blok F, G, H, B, C, D. Ini Simatelex juga ya, udah nama PT-nya tuh. Sebelah kanan ini udah besar malah ya, sebelah kanan. Sebelah kiri banyak pabrik nih ya. Kalau nggak salah malah banyak pabrik dari Cina ya di sini ya, di Batam nih, lagi
dibangun ya. Mudah-mudahan ini masih banyak lowongan di sini ya, lowongan kerja ya, lowongan kerja PT ya, lowongan kerja Batam, loker Batam hari ini, lowongan kerja Batam hari ini, iklan kota Batam, ini lowongan PT Ismatalex ya, sebelah kiri ada lagi nih ya. Sementara di sebelah kanan itu Blok I sudah pabrik besar ya, buat entah PT apa itu nanti. Nah di sebelah kanan di Community Center ya, sebelah kanan. Sementara sebelah kiri itu bekas dormitory Blok B dan Blok A. Nah, ini masih kosong ya. Sudah dibongkar dormitorinya tapi masih kosong ya. Ini bekas dormitory Blok A. Ini pintu gerbangnya Blok A ini. Masuk boleh nggak? Nggak tahu. Dah mampir. Dah. Jalan-jalan kita itu ada banyak anak main bola itu di CC ya. Di CC Kakang nanti kita mau tengok sebentar. Water treatment plant Batam ya. Kalau nengok main bola itu kita nggak usah. Coba nengok bentar ya. Mudah-mudahan aman. Community Center atau CC masih banyak yang main bola ya. Admin dulu juga main bola di sini, lomba-lomba 17-an ya. Saya dulu pernah kerja di beberapa PT di Muka Kuning ya. PT Thomson, PT Varta, PT Siemens, PT Surya Teknologi, banyak ya. Udah balik aja? Udah. Udah balik. Kita menuju arah ke Masjid Nurul Islam ya. Di depan itu juga Pujasera. Di sebelah kiri bekas dormitory Blok W kalau ada yang ingat ya. Kalau orang lama mungkin tahu ya Blok W itu. Dormitory di hutan, di atas hutan ya. Karena saking penuhnya dormitory sampai Blok R sana ada yang kosong sehingga dibuat lagi dormitory sementara, itu Blok W namanya. Ini masjid ya depan, sebelah kanan itu Masjid Nurul Islam. Terus kalau lurus itu ke Pujasera atau sekarang juga dipakai sebagai CC atau community center juga. Sementara di yang hijau itu apa namanya? Plaza ya, Batam Indo yang dulu sangat ramai ya. Tapi seperti banyak mall juga yang lain sekarang pada kosong ya. Sepi sekarang mall-mall plaza itu ya. Belanja musim belanja online ya. Nah ini udah keluar kita dari
pintu gerbang please come again, kawasan industri Batamindo. Kawasan industri pintu 1 ya, Batamindo. Nah, please come again. Okay, we will come again. Kita masuk, mau keluar macet rupanya, menuju ke Simpang Dam. Nah, ini sangat legendaris juga Simpang Dam nih, tempat orang jualan ya. Dulu Simpang Dam banyak sini, sekarang masih banyak di seberang. Nah, juga dari kriminalitas ya, banyak kriminalitas di sini. Ada juga pembunuhan dulu, pembunuhan orang Aceh dulu ya. Aceh melawan Batak dulu ya. Ada yang terbunuh orang Aceh dulu. Juga penjambretan juga sering di dalam sini ya. Oke, kita udah lepas dari macet tadi sedikit ya di Simpang Dam. Semoga nggak ada macet lagi. Kita menuju ke arah Batu Aji ya. Batu Aji melewati Bukit Daeng. Nah, di depan ini ada pom bensin ya, termasuk baru ya, dulu nggak ada saja. Pom bensin Muka Kuning ya. Sementara di belah kanan tuh Kampung Aceh. Kampung Aceh sangat fenomenal ya, sangat terkenal dari zaman dahulu ya. Banyak rahasia di situ. Nah, rahasia apa ya? Ya itulah banyak. Nah, kita pakai mobil tua jadi harus hati-hati, pandai-pandai. Mobil itu saya pakai ini mobil tahun 98 ya. Mobil dari Singapura ya, mobil khas Batam. Bekas dari Singapura ya. Mudah-mudahan tetap berjaya. Harganya segala murah, harga motor ya. Nah, kita nanti belum punya lawan mobil bagus. Nah, sekarang tuh Dam atau ya apa itu. Nah, sampai di sini ada truk airport ya. OTW Batu Aji dari Muka Kuning pulang kerja ya. Edisi pulang kerja sambil jalan-jalan. OTW ke Batu Aji ini sore hari. Jadi inilah kenapa kok dormitory kosong. Udah ketemu jawabannya ya. Karena orang udah punya rumah sendiri, udah banyak yang kos di luar ya. Karena tinggal dormitory itu memang nggak enak ya. Nggak enaknya apa? Nggak punya privasi kita ya. Sekamar rame-rame gitu kan, kayak di barak. Dulu mungkin terpaksa orang-orang ya bagi dormitory karena apa? Dulu gajinya sangat kecil ya. UMK-nya dulu sangat kecil, sangat minim ya. Jadi UMK dulu kalau dikurskan ya, cuman operator itu cuman $100 ya. $100 ya. Jangan sekarang tahun 2024 ya. Gaji operator udah 4,5 juta ya. Udah $400 ya. $400 Singapura ya hasilnya gitu ya. Kalau
dulu kan 100 dolar Singapura ya. Sekarang udah 400, kira-kira 400 dolar Singapura. Jadi udah enak lah operator sekarang ini ya, yang kerja di Muakuning di mana itu ya, bukan di Batam itu udah sangat luar biasa dibanding zaman dulu ya. Admin juga mengalami dulu ya, lihat operator itu untuk makanannya nggak cukup gajinya ya. Jadi macet rumahnya di Bukit Daeng ya, kemacetan di Bukit Daeng nih, wah keren juga nih. Sambil nunggu macet kita cerita ya. Dulu gaji operator nggak cukup untuk makan ya. Makanya dulu banyak makan Indomie operator zaman dulu ya. Kalau sekarang dengan gaji 4,5 juta, belum kalau OT bisa sampai 8 juta, 10 juta ya. Mau makan apa aja bisa tuh operator ya. Cuman dulu ya, bedanya ya, admin dulu kan awalnya juga di teknisi gitu ya. Teknisi pun udah 5 kali operator zaman dulu ya, gaji admin ya. Kalau sekarang teknisi nggak beda jauh sama operator ya, itu masalahnya ya. Operator tambah berapa ratus ribu gitu ya, itulah kasihan ya staff. Bahkan supervisor pun juga gitu ya. Kami dulu pernah juga jadi supervisor ya, dari supervisor ya, engineer. Dulu beda jauh staff tuh ya, gajinya. Kalau jadi supervisor tuh bisa 9 kali ya, jadi operator. Sekarang hampir sama ya, tahun 2024 nih ya, atau semenjak 10 tahun terakhir nih ya, gaji supervisor itu cuma tidak berapa lah sama operator. Jadi stafnya nggak enak sekarang ya. Kalau dulu enak stafnya, teknisi pun udah enak dulu ya. Teknisi 5 kali operator, supervisor 7 kali operator sampai 9 kali. Kalau sekarang teknisi cuman hampir sama dengan operator gajinya, cuman beda 200 sampai 500 ribu aja ya. Kalau operator kelas tengah mungkin dari sini nggak sampai 5 juta gitu ya. Supervisor pun sama juga, nggak sampai 5 juta kalau yang baru-baru ya. Ada operatornya 4,5 juta. Waduh kasihan sekarang. Pokoknya sekarang yang enak tuh jadi operator ya, kerja di Batam ini yang enak jadi operator. Dari stafnya udah nggak enak sekarang ya. Yang bapaknya berat, dimarah-marah ya, sering dimarah-marahin, beban kerjanya berat, tanggung jawabnya berat. Gajinya tak beda jauh sama operator ya. Kalau operator enak saya, ada material kerja, nggak ada material nggak kerja atau nunggu aja ya, duduk atau berdiri aja gitu ya. Itulah rezekinya beda-beda ya. Kalau zaman dulu operator nggak enak, sekarang sangat enak operator. Nah, itu menurut Amin ya, dari pengalaman ya. Kemudian pekerjaan apa kalau untuk cowok yang ya, mudah untuk cari kerja ya, untuk lulusan SMK, SMA ya. Kan sulit ya operator masuk ke Muakuning ya, apa cowok untuk masuk kerja di Muakuning ya, karena yang dicari kebanyakan cewek ya. Jadi peluang cowok itu sangat kecil untuk kerja di elektronik ya. Terus terang ya, sejak zaman dulu pun gitu ya. Di peluang cowok itu lebih banyak kalau dia di galangan kapal ya. Dari shipyard ya, atau galangan kapal ya. Sebaiknya kalau cowok ngelamar di sana ya, karena
cuma sedikit sekali dibutuhkan kalau di elektronik ya, di bunga kuning misalnya. Dan kebanyakan orang-orang itu pada nakal ya, pakai orang dalam ya, sistem orang dalam. Itu yang admin lihat ya. Itu yang sedih, admin sangat sedih ya, karena masih banyak yang pakai sistem orang dalam ya, yang dari kampung dibawa ke sini ya, sehingga anak-anak Batam sendiri, anak asli Batam jadi susah cari kerja ya, kalah sama orang titipan itu ya. Tidak fair tuh, tidak adil sebenarnya sistem orang titipan ya Pak. Itu sudah sedih sekali ya. Kasihan anak Batam nih, yang lulusan Batam, asli Batam, sekarang nggak susah cari kerja, walaupun cewek ya, apalagi cowok ya, banyak yang menganggur, kasihan. Nah, jalannya jelek ya, di bawah dari jalannya jelek di bawah dari Bukit Daeng nih, ini yang bikin macet ya depannya. Depan Buana Central Park nih, ini jalannya sangat jelek. Entah kenapa nggak dibangun-bangun oleh pemerintah Batam. Sedangkan Batam lagi bangun jalan banyak besar-besar ya, cuman yang di sini, yang di daerah Bunga Kuning itu kenapa nggak dibangun ya? Padahal banyak investor di situ ya, seharusnya diutamakan ya, investasi asing ya, masih dibiarin banyak macet ya. Itu yang saya pun heran kenapa ya gitu. Kenapa yang dibangun malah justru yang tidak terlalu macet ya. Nah itu curhat aja ya. Yang arah bandara, arah Tongsa kan malah dibangun besar-besar jalannya ya. Padahal sepi jalannya relatif ya. Yang mau kuning ya macet padat itu malah kayak kenapa? Udah ada Pak Ogah ya tadi. Tetap lagi laju di stopnya. Aduh. Maaf, saya pel kalau nggak bahaya itu. Dan Pak Ogah itu bikin macet ya seringnya, membahayakan ya. Ya kasihan juga mereka, tapi harusnya nggak boleh ya, tetap mendadak gitu ya. Bisa kecelakaan nanti yang di belakang. Ngerem mendadak ya jadi kecelakaan ya. Jadi kita kasih aja Pak Ogah, tapi jangan mereka stop gitulah. Kalau kita ada uang rezeki kita kasih aja, tapi jangan pakai stop gitu ya, malah nggak simpatik gitu ya, malah bisa dilarang nanti ya kalau mereka banyak stop. Harusnya ya minta aja, mungkin ada yang ngasih ya. Ya kita kasihan juga ya, banyak pengangguran cowok di Batam gitu ya. Pak Ogah itu kasihan juga ya, pengamen Pak Ogah ya, mereka emang susah cari kerja, kita maklumi ya, tapi tidak boleh lah sampai buat macet ya. Itu yang harus jadi perhatian ya. Sampai ke bundaran nih ya, bundaran ini baru contoh ya yang bagus ya. Nah, dari pembangunan Batam bagus sih, pembuatan bundaran ini ya. Di sini dulu macetnya bukan main ya. Sekarang udah nggak enak kan, nggak macet lagi. Ini solusi ya, bundaran di Simpang Barelang nih ya. Tapi hati-hati, harus saling toleransi di sini ya, biar nggak tabrakan atas rempetan senggolan ya. Nggak boleh ngebut ya, ngebut dulu boleh juga nanti meringis ya, ngebut. Kira juga banyak yang suka ngebut naik motor itu ya, padahal selisihnya cuma sebentar aja, ngebut cuma nggak ngebut ya. Tiba di tujuan tuh paling kita 2 menit 3 menit ya, resikonya itu nyawa ya. Ini ada tabrak hati-hati, repot.
Oke, kita udah sampai Batu Haji ya. Jadi cerita apa tadi ya? Sampai di mana tadi? Mungkin sementara itu dulu ya. Kita udah menuju Batu Haji, udah mulai macet lagi. Jadi masalah gaji tadi ya. Gaji ya. Ya betul, enak operator sekarang ya. Kalau staff nggak enak. Oh ya, untuk peluang kerja untuk cowok ya, lulusan SMA yang saya sarankan ya, yang cowok lulusan SMA karena susah cari PT atau di elektronik ya. Pertama itu di kalangan. Yang kedua, yang banyak dibutuhkan apa? Tahu nggak? Yang saya sarankan untuk kursus satpam ya. Yang banyak dicari itu adalah satpam ya, pertama ya, atau security di setiap perusahaan itu ya. Bukannya cowok terutama ya, cewek pun bisa juga ya, banyak butuh security cewek ya. Jadi saya usulkan ke teman-teman yang cowok cewek itu ya, adik-adik ini biar tidak susah cari kerja, coba cari informasi untuk kursus security itu ya, kayak di Polda atau di mana ya, ada di Polda ya, Garda Pratama atau apa itu ya. Itu kalau teman saya security mana bilang dulu sih cuma 3,5 juta aja ya, nah sekarang udah naik. Itu mudah cari kerja kalau punya sertifikat security untuk cowok-cowok ya. Itu yang saya sarankan ya. Dan satu lagi, kerjaannya paling enak itu security ya, atau satpam itu ya. Oke. Nggak kayak kerja di pabrik itu disuruh-suruh ya. Di kalangan yang disuruh-suruh ya. Security satpam menduduk aja nongkrong aja ya. Banyak nongkrongnya gitu ya. Bengong malah, mau ngapain bengong dia, seringnya gitu ya. Main HP nggak boleh, tidur nggak boleh, tapi ya pandai-pandai lah ya. Itu yang enak itu security ya. Itu pertama yang saya usulkan ya. Yang kedua apa? Sopir atau driver ya. Belajar tuh kursus driver sopir. Cowok tahun 2024 masa nggak bisa nyopir ya gitu ya. Ini tahun berapa Bung? Ini 2024 masa nggak bisa nyopir ya. Belajar nyopir aja lah ya. Sangat mudah. Caranya gimana? Nah, rental satu hari 300.000 ya. Udah pandai tuh kalau sehari terus menerus belajar ya. Tinggal cari SIM-nya nanti ya itu. Oke. Mungkin itu dulu ya. Udah sampai ke SP nih ya, terasa ya udah gelap. Ini tadi ya untuk cowok ya, masalahnya itu ya. Security, satpam, sopir ya, galangan ya, itu yang mudah cari kerja. Atau bisnis ya, bisnis sendiri. Di Batam ini harus berani ya. Tapi yang paling mudah cari uang lagi apa tuh? Tukang parkir ya. Itu yang kadang menjagilkan ya, tapi mereka tukang parkir tuh uangnya banyak kali ya. Sekarang ongkos parkirnya udah naik pula ya. Kalau mobil jelek pun 5.000 dia, cuma sebentar ya. Motor 2.000. Waduh. Paling di ATM itu kan cuman ambil uang 50.000 ya. Cuman nggak sampai 5 menit ya sudah bayar juga 5.000 kalau mobil jelek, mobil bagus ya, motor 2.000 ya. Kita nggak pakai karcis ilegal gitu kan, udah kali kan berapa, tiap 5 menit dia dapat 5.000 ya. 1 jam berapa dia? 1 jam udah
5 kali 12 berapa itu? Ya 60.000 ya, sejam ya. Kalau sehari 10 jam dia nongkrong berapa? 60.000 kali 10, 600.000 sehari ya. Itu mungkin lebih ya. Bayangin, sehari 600.000 mudah dia dapat ya. Dari orang yang kerja itu susah cari uang segitu ya. Ya rezeki orang masing-masing, tapi banyak juga yang ilegal. Itu yang harus dilawan oleh yang ilegal ya, karena dia akan mengganggu ya. Monopoli ya. Ini kawasan SP ya, SP ya. Kita tengok dulu, kita berhenti dulu ya. Ini mau berhenti dulu. Hashtag tuh, lihat hashtag. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kembali. Semoga Anda sehat selalu.